Kegagalan bisa terjadi, tapi kegagalan bukan kamu. Kamu bukan kegagalan. Keterpurukan bisa terjadi, tapi keterpurukan bukan kamu. Kamu bukan keterpurukan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Pagi hari ini saya percaya Tuhan kembali mau kasih tuntunannya, kembali mau ingatkan kita supaya kita nggak salah langkah, nggak salah berpikir, nggak salah merasa. Karenanya sebelum kita lebih jauh melangkah di hari yang Tuhan sudah jadikan buat kita, saya ajak kita renungkan firman. Puji Tuhan. Dalam hidup kita pasti ada peristiwa menyenangkan, tapi juga ada peristiwa yang tidak menyenangkan. Di pagi hari ini saya percaya Tuhan mau ingatkan, jangan biarkan peristiwa jadi identitasmu. Ada peristiwa di mana kita naik, tapi ada peristiwa di mana kita turun. Ada peristiwa di mana kita sangat berhasil, tapi ada peristiwa di mana mungkin kita sangat terpuruk. Dan seringkali kita terjebak berpikir bahwa peristiwa kita di atas atau kita di bawah, kita gagal atau kita berhasil, itu adalah kita, itu adalah siapa kita, itu identitas kita. Itu adalah kita dan kita menjadi kita nantinya. Jangan biarkan peristiwa menjadi identitasmu. Hanya Tuhan yang berhak memberitahu siapa identitasmu. 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-7 kata 17 katakan seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara ciptaan baru dalam Yesus. Efesus 2 ayat 10 bilang kita buatan Allah. Roma 8 ayat 37 bilang di dalam Yesus kita lebih dari pemenang. Itu identitasmu. Jangan biarkan peristiwa membentuk identitasmu. Menentukan akhir cerita hidupmu. Akhir cerita siapa kamu. Nah, lebih tepatnya itu. Akhir cerita siapa kamu. Kegagalan bisa terjadi. Tapi kegagalan bukan kamu. Kamu bukan kegagalan. Keterpurukan bisa terjadi. Tapi keterpurukan bukan kamu. Kamu bukan keterpurukan. Kamu bukan nantinya terpuruk selamanya, gagal selamanya. Identitasmu di dalam Yesus, kamu lebih dari pemenang. Jangan biarkan peristiwa menjadi identitas, tapi biar identitasmu membentuk peristiwa itu, akhirnya, ujungnya seperti apa. Jangan biarkan peristiwa yang justru membentuk siapa kamu dan siapa kamu menjadi, siapa kamu nantinya. Tapi biarlah identitasmu yang membentuk peristiwa, dan peristiwa itu nantinya gimana. Mungkin kamu bisa gagal sekali lagi. Mungkin kamu sedang gagal hari ini. Tapi kamu bukan kegagalan. Alkitab bilang kamu orang benar. Dan orang benar 7 kali jatuh, tapi bangkit lagi. Jadi kamu bisa gagal. Tapi kegagalan bukan identitasmu. Kegagalan tidak menentukan siapa kamu. Siapa kamu menentukan ujungnya kegagalan apa. Kegagalan bukan akhir cerita. Karena kamu di dalam Yesus lebih dari pemenang. Karena kamu di dalam Yesus orang benar. Orang benar 7 kali jatuh, 7 kali bangkit. Jadi ada peristiwa kegagalan belum berakhir. Karena identitasmu bukan kegagalan, identitasmu bangkit. Jadi kamu akan bangkit. Dan identitasmu bukan gagal selamanya, tapi lebih dari pemenang. Makanya Alkitab bilang di dalam Mazmur 146 ayat 2, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Kita memuliakan Tuhan, bukan memuliakan peristiwa. Even kita sedang berhasil, keberhasilan bukan identitas kita. Keberhasilan kita adalah siapa kita menurut Tuhan. Bukan keberhasilan yang menentukan siapa kita, tapi siapa kita menurut Tuhan. Jadi selama aku hidup, aku nggak memuliakan keberhasilan, aku memuliakan Tuhan. Bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi selagi aku ada, aku bukan memuliakan kemenangan demi kemenangan yang aku raih. Aku memuliakan Tuhan.
Karena identitas yang Tuhan kasih, aku jadi berhasil. Identitas yang Tuhan kasih, aku jadi menang. Jangan dibalik, karena menang jadi menentukan siapa aku, bukan. Makanya selagi aku ada, aku akan bermazmur buat Tuhan. Selama aku hidup, aku akan memuliakan nama Tuhan. Sehingga masalah apapun, tantangan apapun, kita bisa hadapi bersama dengan identitas yang Tuhan berikan buat kita. Mungkin ada peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di hidupmu. Saya mau saudara ingat baik ini. Jangan biarkan peristiwa menjadi identitasmu. Identitasmu anak Allah, identitasmu berhasil, identitasmu diberkati, identitasmu kepala bukan ekor, identitasmu disembuhkan, bukan selamanya sakit. Amin. Identitasmu ada di dalam Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Mari renungkan apa yang Tuhan katakan. Saya percaya tidak kebetulan engkau bergabung dan menyaksikan program Morning with the Word di pagi hari ini. Tuhan ingatkan kamu, jangan terjebak cara berpikir yang salah. Kamu anak Tuhan, kamu disayang Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan, ambil waktu. Kalau di tempat di mana engkau bisa tutup mata, mungkin tutup mata, taruh tangan kananmu di dada. Mulai ucap syukur, kalau mau angkat tangan juga boleh. Mulai bilang terima kasih Tuhan, ingatkan, terima kasih Tuhan, teguhkan lagi, terima kasih Tuhan, sadarkan lagi kami, terima kasih kebenaran-Mu memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word, jamah setiap pribadi. Kalau ada yang sakit, biarlah mereka tahu identitas mereka bukan sakit, sakit bukan identitas mereka disembuhkan oleh bilur darah Yesus. Terjadilah kesembuhan. Kalau ada yang punya masalah ekonomi, mereka dipelihara oleh Tuhan, mereka tidak ditinggalkan. Masalah rumah tangga Tuhan pulihkan. Tuhan sumber hikmat, Tuhan lebih hebat dari penasehat perkawinan tercanggih sekalipun di dunia ini. Tuhan lebih hebat, Tuhan jawaban bagi rumah tangga anak-anakmu. Anak muda yang sedang khawatir tentang masa depannya, Tuhan yang teguhkan, buat mereka tahu panggilan mereka di dalam Tuhan. Tuhan buat mereka mengerti identitas mereka dalam Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan Yesus, biarlah Engkau ditinggikan terus di hidup kami. Biarlah Engkau dimuliakan terus di hidup kami. Segala hormat, pujian, kemuliaan, kebesaran. Hamba percaya semua yang menyaksikan Morning with the Word terima urapan yang baru untuk melangkah di hari ini. Di dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Respon doa dengan amin. Respon firman Tuhan dengan amin. Aku percaya, ya itu aku di dalam Yesus. Nah, karena saya nggak dengar respon saudara seperti apa, boleh tulis di kolom komentar supaya saya tahu responmu seperti apa atas firman Tuhan, atas doa. Tulis amin, tulis aku percaya, tulis apa yang isi hatimu. Bahkan kalau mau menulis kesaksian juga boleh, menulis titip doa juga boleh, biar ada interaksi di antara kita. Puji Tuhan, saya percaya banyak di antara kita yang diberkati lewat kebenaran di pagi hari ini. Bagikan kepada teman, sahabat, keluarga, bahkan share di media sosialmu, biar lebih banyak lagi orang diberkati. Tuhan berkati setiap kita. See you